Bayu, bagus nggak? Bagus. Bagus ya. Beli di mana tuh? Ini juga bagus kan? Luar negeri ya? Bukan dong, Bayu. Ini semua produk UMKM lokal Indonesia. Ini UMKM lokal? Wow, kalau begitu kita harus beli produk-produk lokal nih. Harus. Supaya ekonomi kita jadi kuat, mengantisipasi ancaman resesi kan? Betul, bangga banget ya. Bangga buatan Indonesia, semuanya keren. Iya makanya, mereka ada di sini. Ada, ayo ngobrol yuk sama mereka. Oh ada? Ada. Tapi kita sapa pemirsa dulu ya. Yuk, bye. Ayo. Halo pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan. Nah hari ini kita berjumpa untuk membahas sesuatu yang sudah menjadi headline di mana-mana. Yaitu resesi global di tahun 2023. Jadi sudah menjadi bayang-bayang di depan mata, akankah Indonesia menjadi salah satu yang mengalami resesi global? Nah itu akan kita cari tahu jawabannya. Iya betul sekali Bayu dan juga pemirsa, tentu kita akan bahas lebih lanjut. Karena kita sering sekali ya sekarang dengar resesi. Betul. Apa sih sebetulnya resesi dan gimana cara kita untuk menghadapi resesi? Kita akan bahas dalam rangka menyambut ulang tahun Metro TV yang ke-22. Kami ingin memberikan optimisme kepada seluruh pemirsa di Indonesia dalam menghadapi resesi global. Bersama saya, Eva Wondo. Dan saya Bayu Oktara, hanya di The O Factor Stronger Tomorrow. Telah hadir dalam The O Factor Stronger Tomorrow, Hanung Harimba Rahman, Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM, Jessica Halim, Co-founder Demi Bumi, produk yang dihasilkan berkomitmen memberikan solusi untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari. Peter Sirer, founder dan CEO Wahyu, sebuah perusahaan enabler industri makanan dan minuman berbasis teknologi yang menawarkan solusi menyeluruh bagi para pelaku UMKM kuliner. David Christian, founder Evoware, melalui gerakan #RethinkPlastik, ia membuat cangkir serta wadah lainnya dari rumput laut bebas bahan kimia untuk melawan ledakan sampah plastik. Andani Agni Putri, founder Nona dan Agni, brand fashion looseware lokal untuk perempuan yang lahir dari tangan seorang engineer. Reza Arya Bima, co-founder dan CEO Artisan Pro, produsen bulu mata kelas dunia yang diciptakan khusus untuk memenuhi kebutuhan para make-up artis. Nah, tadi Betul. pertanyaannya, apa sih Bayu sebetulnya resesi? Resesi secara sederhana adalah penurunan dalam kegiatan dagang dan industri. Kita mau bahas lebih lanjut soal ini, langsung saja kita akan tanyakan ke Pak Hanung. Pak Hanung, apa sebetulnya resesi dan juga dampaknya yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat itu apa, Pak Hanung? Jadi resesi ekonomi tahun 2023 itu diperkirakan akibat dari perang geopolitik yang terjadi di Ukraina. Kemudian itu menyebabkan terganggunya ekspor beberapa barang dan jasa yang sangat dipentingkan, yang dibutuhkan. Nanti mengakibatkan kemungkinan adalah kenaikan harga barang-barang. Terus kemudian perlambatan ekonomi dunia. Kemudian karena kenaikan harga barang-barang tadi, tentunya akan ada kebijakan-kebijakan moneter yang sangat sangat ketat. Nah ini tentunya khususnya dari Amerika yang nanti akan mempengaruhi juga tekanan terhadap nilai tukar kita. Tetapi kita optimis karena pemerintah sudah menyiapkan beberapa langkah-langkah untuk menjaga kondisi makro kita. Dan selain itu, kalau untuk UMKM, kenapa kita harus optimis? Karena UMKM kita ini tidak terlalu terekspos dengan ekonomi internasional ya, artinya itulah kelebihannya ya. Dan karena itu yang penting pada saat ini kita jaga adalah ekonomi domestik kita. Ekonomi domestik kita, daya beli kita, dan itu sudah ada langkah-langkahnya yang di dalam APBN 2023. Yang temanya itu adalah optimis tetapi tetap waspada. Optimis tetapi tetap waspada. Ya, itu nah kalau penting. tadi sempat dikatakan bahwa salah satu yang bisa menyebabkan resesi adalah kenaikan harga. Dan untuk itu kan sekarang sudah ada para pelaku usaha nih. Kita mau langsung cek nih daya beli masyarakat sekarang seperti apa. Saya mau ke Mbak Jessica dulu. Kalau Mbak Jessica sendiri
Gimana? Khawatir nggak sih dengan adanya resesi yang katanya, aduh dunia nih ekonominya gelap tahun depan. Kalau ada uang simpen. Lah, kalau misalnya semua orang nyimpan uang nggak pada belanja dong. Saya nggak khawatir sih, kayaknya itu beritanya aja menurut saya kadang-kadang membuat orang khawatir. Tapi coba deh kalau misalnya kita balik ke pandemi kemarin ya, kita diem di rumah, kita khawatir nggak sih? Kita bisa berkebun, kita bisa masak sendiri, kita bisa ngelihat apa yang ada, sampah kita olah menjadi produk-produk seperti apa yang Demi Bumi lakukan. Kita bisa lihat apa yang ada sebetulnya untuk kita jadikan usaha baru. Dengan begitu menurut aku kita semua bisa kok. Kalau Demi Bumi kita banyak upcycle produk, mengolah sampah kan ya. Dan sampah itu kan akan selalu ada ya. Jadi source material akan selalu ada gitu. Jadi kita optimis sih kita pasti bisa, dan kita selalu bisa bantu teman-teman lainnya karena kita banyak mempekerjakan kampung-kampung juga, kita memberikan pelatihan dan mesin jahit juga supaya mereka juga bisa menjahit untuk usaha-usaha kita seperti ini. Kita akan ke Mas Peter. Mas Peter, sejumlah negara kan sudah merasakan ya dampak dari resesi. Kalau dari Mas Peter sendiri sudah merasakan belum sih? Sebenarnya kebetulan Wahyu ini mewadahi para UKM kuliner yang sebenarnya kita lihat justru ini jadi sebuah opportunity di mana setiap orang pasti tetap butuh makan. Ya, dan kalau kita bicara UKM kuliner, ya harganya sangat menarik dan affordable dan ekonomis buat semua orang. Ini justru sebagai kesempatan di mana mereka bisa punya kualitas yang lebih baik, belajar adaptasi teknologi, dan sehingga mereka juga bisa merangkul yang mungkin tadinya belum pernah atau mungkin jarang makan UKM kuliner. Ini jadi kesempatan untuk mereka bisa naik kelas. Oke, nah sekarang kita ke Mas David. Dari Evoware ini kan produk-produk yang di recycle. Ada yang bilang katanya produk recycle tuh harganya itu loh. Nah, sementara ancaman daya beli menurun pada saat resesi, udah katanya nyata di depan mata. Tantangan terbesar yang Anda lihat, Mas David? Iya, jadi memang Evoware ini kita menyediakan alternatif pengganti plastik sekali pakai. Produk-produk kita memang lebih tinggi cost-nya daripada plastik sekali pakai. Karena dampak lingkungan itu kadang kita nggak bisa lihat jangka waktunya tuh pendek. Kita udah ancang-ancang istilahnya, semua orang bilang resesi tahun 2023, itu buat kita juga optimis juga. Karena kita udah dikasih tahu di depan nih, nggak kayak pandemi kemarin tiba-tiba datang gitu kan. Tiba-tiba datang, betul. Gitu. Jadi kita udah mempersiapkan juga strategi-strategi, bukan cuma survive tapi juga kita strive juga. Itu dengan kita akan melakukan banyak ekspor. Jadi kita buka supply chain untuk ekspor kita juga, dan kita selain melihat itu kita juga melihat dari sisi yang lain juga yang positifnya. Kalau sekarang banyak negara di dunia itu termasuk Indonesia, daerah-daerah udah mulai menerapkan pelarangan plastik sekali pakai. Itu pun opportunity juga buat kita. Jadi kita nggak fokus ke yang berita-berita yang buruknya, tapi kita lihat ada berita bagus apa di balik itu. Kita manfaatkan sebaik-baiknya dan kita bakal fokuskan ke situ. Iya, tadi dibahas ada negara-negara lain yang bisa menjadi target market. Artinya menjadi pengusaha yang melakukan ekspor juga. Ini salah satu yang melakukan ekspor. Nah, ini nih. Mbak Akti gimana? Ada dampak nggak dari sisi ekspor ya? Gimana Mbak Dani? Kalau saya justru mungkin pandemi itu memang mengerikan, tapi dampak positif terhadap local brands itu sangat tinggi ya. Masyarakat berani membeli online itu karena push dari pandemi itu sendiri. Local brands pun banyak yang justru bersemi salesnya itu di era pandemi, termasuk saya yang memulai dari online bisnis. Jadi menghadapi resesi, aku mikirnya kita harus optimis tapi hati-hati. Karena udah jelas fashion itu produk sekunder, kita nggak seperti F&B ya, makanan. Jadi saat daya beli turun, tentu aja konsumsi terhadap fashion terutama jadi berkurang, menjadi bukan prioritas. Jadi di situ challenge kita untuk lebih kreatif sih sebenarnya. Jadi karena seperti kata Bapak Hanum itu kita tidak terlalu berefek karena ekspor kita juga hanya 25% GDP. Jadi kemungkinan domestic consumption kita tuh masih bagus gitu loh untuk menghadapi resesi, dan challenge-nya itu untuk local brand dan terutama fashion, bagaimana membuat persepsi masyarakat lebih mencintai beli local brands karena tidak ada bedanya dengan international brand. Kalau Eva tuh dia melihat fashion tuh udah primer, udah bukan sekunder lagi. Jadi abis ini tetap beli baju ya? Tetap harus dong. Artisan Pro melihat persepsi soal resesi. Ya, saya setuju bahwa pandemi itu lebih mengkhawatirkan buat kami. Tapi tentunya ternyata ada berkah di tengah pandemi. Seperti tadi Mbak Agni bilang, bisnisnya bisa naik. Kami sudah survive pandemi gitu ya. Jadi kami sudah terlahir jadi pengusaha yang
lebih kuat, lebih tangguh untuk menghadapi resesi. Tapi saya setuju bahwa selama kita optimis dan tidak ada pembatasan mobilisasi, karena sebenarnya pembatasan pergerakan atau mobilisasi ini lebih berbahaya, lebih beresiko dibanding resesi global yang sampai sekarang kita belum terlalu merasakan. Begitu pembatasan mobilisasi, pergerakan tidak ada, optimisme menurun, apalagi tidak ada kejelasan, kekhawatiran, dampaknya jadi panjang. Itu sih yang kita lihat. Sekarang sebelum mumpung nih ya, belum resesi, ya bisa melakukan A/B testing kira-kira apa yang bisa kita pakai pada saat resesi itu datang ya. Tapi UMKM seperti apa yang bisa menopang perekonomian di Indonesia pada saat terjadi resesi? Nanti kita tanya lagi ke Pak Hanung kali ya. Iya, nanti kita akan bahas lagi termasuk soal strategi. Dan tadi Pak Hanung sampaikan tetap harus optimis tetapi harus hati-hati, harus waspada. Betul. Kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami Di O Factor Stronger Tomorrow. Sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, kita akan terus berusaha juga. Kita mempunyai mental yang bisa adapt dan juga agile juga. Jadi kita sudah menyediakan alternatif dan strategi itu semua untuk menghadapi masa depan nanti. Kami tetap bisa bersaing dan lebih lagi kami ingin bersaing dengan brand luar sehingga kami menjadi alternatif dari pembelian masyarakat untuk produk fashion mereka. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di O Factor Stronger Tomorrow. Rasanya kita wajar untuk optimis, ya kan? Tadi sudah mendengar bagaimana para pelaku usaha, pelaku UMKM yang hadir hari ini dari berbagai macam industri, industri recycle, pengganti plastik, teknologi, lalu kemudian fashion, ada juga produk-produk kecantikan. Ya. Nah, ini mereka begitu optimis. Sekarang kita juga mau tanya lebih lanjut nih dari Pak Hanung, dari kacamata Kementerian UKM. Pak, kalau ngelihat UMKM kita yang ada sekarang, itu bagaimana kesiapannya? Seperti apa sih UMKM yang diharapkan mampu menopang perekonomian di Indonesia, terutama saat resesi? Ya, jadi UKM yang kita harapkan bisa kita dorong bertransformasi untuk supaya menjadi UKM yang unggul adalah kita harapkan UMKM ini bisa adaptif terhadap perubahan gitu ya. Karena proses dari kemarin pandemi itu banyak perubahan juga, perubahan konsumen, perubahan dari cara berbelanja, produk-produk yang yang dipilih itu berubah, produk-produk yang lebih healthy produk, kemudian mekanismenya lewat lebih suka digital, kemudian juga produk-produk yang green gitu ya, itu mulai diminatin. Jadi UMKM kita ini juga harus beradaptasi. Nah, itu perlu inovasi. Terus yang kedua adalah yang berorientasi market, punya layanan-layanan di kementerian yang bisa membantu UMKM kita ini bertransformasi menjadi UKM masa depan yang basisnya inovasi dan sebagainya. Tadi juga disinggung oleh Mbak Agni, harus adaptif dan juga kreatif. Nah, kreativitas seperti apa yang sudah dilakukan Mbak Agni? Jadi kalau untuk saya sendiri kebetulan saat ini ada 2 brand. Yang satu adalah Nona yang lebih ke middle price range dan kemudian Agni yang lebih C price range gitu. Jadi kalau dari produk yang ditawarkan adalah Nona lebih fashion dan Agni lebih basic. Jadi diversifikasi ini pun yang menjadi landasan adaptasi kami waktu itu untuk menghadapi pandemi gitu. Dan kemudian untuk resesi pun karena kita punya 2 pole beda, jadi kemungkinan yang akan banyak terpengaruh adalah untuk C class gitu. Jadi kami akan lebih fokus kepada brand Nona yang lebih middle up target marketnya. Tapi challenge-nya di mana saat semua orang juga sama-sama menurunkan konsumsi terhadap fashion tentunya. Seperti yang tadi kita sebutkan, kalau kita sekarang nggak mau hanya bersaing dengan local brands, kita harus berani bersaing dengan international brands karena konsumsi masyarakat Indonesia itu brand impor gitu kan. Bagaimana kita mengambil pangsa pasar tersebut. Jadi kita bisa memaintain uang yang kita create di dalam negeri, itu sih sebenarnya. Kalau produk fashion mungkin kita sudah bisa melihat beberapa pola atau skema edukasi ke masyarakat supaya bisa punya kecintaan menggunakan brand dalam negeri. Tapi kalau produk recycle, ini kan harus terus-terusan memberikan edukasi di mana saat ini masyarakat tuh kayaknya kayaknya yang murah aja deh. Gitu. Gimana Mbak Jessica?
Jadi kita ada 2 tipe. Jadi kita jual produk, tapi kita juga ngedukasi gratis. Kita suka ngadain workshop gratis setiap bulan. Saya ngajar mungkin kayak 4 kali gitu ya, workshop gratis. Bisa pengganti plastik dengan beeswax food wrap, penutup wadah, tapi kita upcycle dari kain katun bekas. Kita lapisin lilin lebah sama virgin coconut oil, VCO. Nah itu cuman setrika doang. Awalnya kita ngajar ke ibu-ibu pensiunan di Sunter. Waktu itu di bawah naungan kesusteran. Terus dari situ akhirnya kita dapat pekerja. Nah itu juga tadinya kita sebenarnya Demi Bumi itu kita cuma pengen edukasi lewat Instagram, solusi pengurangan sampah. Tapi karena akhirnya kita udah dapat pekerjanya, terus kita bisa jual produk, why not gitu kan. Terus dari situ terus pekerjanya juga bisa jual online gitu loh. Jadi itu yang kita salurkan sih. Selain kita juga menjual, kita juga memberikan edukasi gratis justru ke kampung-kampung ini sehingga mereka juga bisa berkembang sendiri gitu. Dan karena mereka ngikutin Instagram kita dari Demi Bumi itu banyak gimana caranya ngompos di rumah, gimana cara nanam supaya kita punya ketahanan pangan sendiri, mereka ngikutin pada akhirnya gitu. Itu yang kita edukasi sih. Jadi ketahanan terhadap kemandirian mereka sendiri untuk beradaptasi terhadap bisnis mereka sendiri mungkin nanti ke depannya ya. Soal edukasi menjadi sangat penting ya, Bayu dan juga Mbak Jessica. Tetapi kalau dari pemerintah sendiri, edukasi supaya lebih bangga lagi terhadap produk-produk lokal. Ada program Bangga Buatan Indonesia. Nah itu seperti apa progresnya sejauh ini Pak Hanung? Jadi saat ini kita punya program, sudah dari tahun lalu, program Bangga Buatan Indonesia, yang diadakan berkelanjutan selama 1 tahun. Nah ini progresnya cukup baik gitu ya, sudah banyak sekali yang inovasi-inovasi dan produk-produk daerah bahkan itu ikut ditonjolkan. Jadi karena itu dilakukan di tiap-tiap daerah. Tetapi selain ini dalam kerangka belanja Bangga Buatan Indonesia, kita punya program yang terkait dengan ini, yang namanya adalah program untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diwajibkan setidak-tidaknya sekurang-kurangnya 40% belanjanya itu dibelanjakan untuk UMKM. Dan 95% itu produk dalam negeri. Pada kesempatan ini saya mengajak ini kepada UMKM kita ini untuk masuk dalam program ini. Masuk ke dalam e-katalog pemerintah gitu ya. Caranya gimana Pak? Oh, masuk di e-katalog ya? E-katalog pemerintah. Dan itu gampang sekali prosesnya. Semua produk bisa. Jadi produknya memang nanti dilihat di katalog itu sudah ada etalasenya. Nanti bisa dilihat produk-produk apa yang dibutuhkan oleh tiap-tiap kementerian. Itu ada. Terus yang berikutnya adalah padi BUMN. Padi BUMN ini diinisiasi oleh teman-teman BUMN. Padi itu pasar digital. Nah itu hampir sama seperti yang tadi katalog pemerintah. Kebutuhan barangnya BUMN itu bisa ditawarkan lewat padi BUMN tadi. Saya mau nanya teman-teman, terutama kalau Mas David sendiri, FOR sudah masuk belum tuh e-katalog atau padi? Karena ini satu opportunity yang luar biasa loh. Betul. Gimana? Kita tadi memang udah ngobrol ya sama Pak Hanung. Jadi setelah ini kita langsung masuk. Oh gitu. Jadi lewat acara kita belum ini masuk. Jadi langsung masuk ya. Mas David, saya mau tanya Mas David, pemerintah sudah membuat regulasi berbagai upaya supaya kita ada yang diet plastik atau benar-benar nggak boleh pakai plastik. Tapi gimana kesadaran masyarakat dari kacamata Mas David sendiri sudah tinggi belum sih untuk mengganti plastik dengan produk-produk yang lain? Iya, jadi kita kan FOR itu kita pertama kali mulai itu 2016. Jadi waktu itu kita ada bikin gelas yang bisa dimakan terbuat dari rumput laut. Akhirnya sekarang kita diversify, kita produk-produk ada jauh lebih banyak lagi. Jadi kita ada yang kantong dari singkong, kita ada kotak makan dari pelepah, kita ada kayak pengganti wrapping gitu dari rumput laut, kita ada sedotan bisa dimakan juga dari beras kayak gitu. Itu kita lihat selama perjalanan kita dari 2016 sampai sekarang, kesadaran masyarakat tuh jauh lebih meningkat dibanding yang sebelumnya. Lingkungan ini tidak terelakkan. Ya, suatu saat cepat atau lambat kita tuh nggak bisa hidup tanpa lingkungan kita. Jadi lingkungan kita rusak, semua bisnis juga nggak ada, ekonomi juga rusak semuanya. Jadi pasti ke arah sana. Jadi aku berpikir sana dan terbukti kan. Memang sekarang semakin berjalannya waktu, kesadaran mulai
meningkat, regulasi mulai jauh lebih banyak juga, nggak cuma Indonesia doang, tapi luar negeri juga. Jadi itu yang kita lihat. Yang jelas kita udah di track yang benar nih, karena di Hari Bumi tahun ini juga kan temanya adalah keterlibatan pelaku usaha untuk menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan dalam proses bisnisnya. Iya, pemirsa dan juga Bayu, kita akan cari tahu lebih dalam karena di Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang melahirkan banyak UMKM dan industri kreatif. Gimana ya cara mereka menghadapi resesi global? Ini dia informasinya untuk Anda. Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah dan juga mitra setempat untuk menginformasikan dan mengedukasi perihal sarana, prasarana, dan juga stimulus yang dapat diakses oleh para rekan-rekan UMKM. Tentunya kami juga mencoba untuk menghadirkan beragam kegiatan seperti bazar UMKM di lokasi-lokasi pariwisata. Kita bisa melihat beberapa negara sudah mulai memasuki masa resesi, tetapi Indonesia masih optimis. Tentunya kita harus mengevaluasi ulang usaha kita. Kita harus melihat kembali cost production kita, seperti bahan baku dan juga operational cost. Jangan kemana-mana, kita rehat dulu sebentar. Kami akan kembali sesaat lagi hanya di The O Factor Stronger Tomorrow. Tapi sebagai pengusaha, tentu kita harus melihat masalah sebagai opportunity, problem sebagai opportunity. Karena itu saya melihat walaupun orang bilang 2023 begitu banyak tantangan atau problem, justru itu adalah opportunity buat kita. Kita perlu diedukasi nih gitu untuk lebih peduli terhadap kecintaan kita terhadap bumi ini dan mulai bertanggung jawab dengan sampah-sampah kita. Ya, Anda masih bersama kami tentunya di The O Factor Stronger Tomorrow. Nah, sekarang semuanya kan serba digital ya, Bayu dan juga pemirsa. Tetapi gimana soal literasi digitalnya? Mas Peter mungkin bisa menjawab? Oh iya. Ya, kebetulan Wahyu kan kita mewadahi 27.000 rumah makan tradisional, masuk warung-warung. Nah, memang kalau kita bicara digitalisasi agak sulit, karena memang kalau misalnya kita bicara khususnya yang mikro ya, mereka bicara soal kuota terbatas, mungkin smartphone juga masih terbatas gitu ya. Nah, tapi sebenarnya mereka ini juga harus punya komunitas. Jadi ini yang mungkin menyempurnakan yang tadi ya, harus adaptif, inovatif, kreatif, tapi tentunya harus didukung komunitas yang optimis juga gitu. Bagaimana komunitas ini bisa mendorong mereka untuk punya yang namanya growth mindset. Di dalam komunitas itulah kita bentuk success story nih. Success story di mana bisa menjadi inspiratif buat yang lain. Kalau nggak adaptasi dengan digital akan ketinggalan loh. Nih buktinya yang udah adaptif omsetnya bisa lebih banyak, mungkin bisa lebih efisien dan lain-lain. Harapannya yang mereka ini bisa terinspirasi dan mereka mau belajar akhirnya. Seberapa jauh tuh Mas Peter gap kita dari kondisi yang ideal untuk kondisi digitalisasi dalam dunia usaha? Ya. Apakah sekarang kalau order udah pakai digital dong? Yes. Selain itu? Sebenarnya kalau kita bicara dari sistem kuliner ya, order mulai dari pembelian bahan baku itu udah digital, ya kan? Pencatatan keuangan sudah digital, ya kan? Bagaimana transaksi dan seterusnya. Bahkan kalau mau kita panjangkan lagi, mulai dari pertaniannya, hasil tani dan hasil ternaknya aja itu udah bisa terdigitalisasi kan sebenarnya. Konsepnya adalah bagaimana from farm to the table sebenarnya, semuanya bisa terdigitalisasi. Iya, digitalisasi memudahkan ya. Mas Reza mungkin bisa berbagi pada kami gimana peran digitalisasi yang memudahkan dalam penjualan artisan pro. Ya, yang jelas digitalisasi mempercepat secara waktu, mempermudah secara waktu, kemudian secara energi juga, secara biaya juga. Tadinya misalkan pertumbuhan sebuah brand yang membutuhkan waktu 5 tahun, karena digitalisasi ini bisa mempersingkat dalam waktu yang jauh lebih singkat. Lalu kemudian juga aktivitasnya ini sangat membantu para pengusaha selama pandemi sebenarnya. Dan itu yang membuat para pengusaha yang sudah lebih siap sebelum pandemi untuk maju go digital itu jadi akhirnya survive pada saat pandemi. Jadi saya pikir setuju sama Mas Peter bahwa ini harus dipandang menyeluruh, bukan cuma sekedar digital itu buka toko online, tapi behavior-nya, apakah marketnya sudah siap dengan behavior belanja online digitalnya sudah siap atau belum.
Jadi jangan sampai latah juga gitu. Kita buru-buru ke digital, investasinya besar, tapi ternyata marketnya belum siap atau marketnya belum terbiasa, behaviornya belum ada. Kebentuk Behavior, market, apalagi yang harus diperhatikan sebelum go digital? Timnya. Apalagi yang jadi PR kalau misalkan pemilik usahanya adalah misalkan milenial atas atau bahkan boomer gitu ya. Ini seringkali mereka kesulitan dan akhirnya mereka punya produk yang bagus, mereka punya sebenarnya market yang sudah loyal, tapi kehantam oleh pemain-pemain baru, anak-anak muda yang bergeraknya lebih cepat. Ada anak-anak muda yang harus di-involve ke dalam tim membuat mereka setidaknya lebih nyambung dengan apa sih digital itu. Gitu. Ya, itu. Persis sebenarnya permasalahannya adalah bagaimana literasi digital ini dikuasai oleh seluruh pelaku usaha. Sementara kita tahu nih Pak Hanung, banyak juga bener yang dikatakan generasi boomers itu. Saya begitu papa saya bilang, ajarin papa Instagram dong. Aduh, selesai hari saya Pak. Apalagi disuruh melakukan usaha pakai digital. Apa usaha pemerintah untuk meningkatkan literasi digital supaya nggak ada barrier lagi? Kita bekerja sama tentunya dengan banyak platform digital itu untuk melakukan semacam coaching gitu ya. Ada klinik-klinik di second biggest city di tiap-tiap provinsi gitu. Saat ini memang sudah cukup tinggi. Yang masuk ke digital itu hampir 20 jutaan. Dari target kita 30 juta. Tapi memang 37 juta. Tapi memang tadi literasinya itu umumnya hanya menggunakan untuk kepentingan hanya marketing saja. Jadi kalau menurut kita ini pertama-tama kalau untuk KMU yang sangat mikro itu kita dorong mereka masuknya ke ini dulu aja, ke sosial media dulu aja gitu ya. Itu yang marketnya mereka bisa terbatas gitu. Ada tahapannya belajar, tidak langsung masuk ke marketplace. Karena kalau masuk marketplace kadang-kadang dia melayani mengenai stoknya berapa dan saya kebingungan nih. Tapi kalau marketnya lewat sosial media mereka masih bisa itu. Yang kedua kita dorong ada reseller-reseller yang membantu bisa memasarkan di banyak tempat digital gitu ya. Nah itu yang beberapa yang dilakukan. Terus selain itu ya kita bangun tadi ekosistemnya nih. Tetapi sekarang juga ada tantangan ya Bayu dan juga pemirsa. Beberapa mungkin juga banyak kita bisa bilang ada yang gulung tikar. Usaha-usaha UMKM yang go digital. Nah apakah melihat fenomena ini juga Mas Peter? Ya, balik lagi. Apakah mereka adaptif dengan keadaan zaman? Apakah mereka melihat perilaku dari konsumen gitu ya? Jadi kalau kita lihat mereka yang gulung tikar, kalau misalnya kita lihat selama pandemi kemarin, mereka yang terlambat untuk adaptasi teknologi. Sebagai contoh, kalau kita lihat UKM kuliner, itu yang belum ada di platform delivery online, itu yang sebenarnya sulit. Sedangkan tiba-tiba yang sudah adaptif dengan online delivery platform, mereka yang kebagian orderannya terus gitu. Nah itu salah satu contoh yang sebenarnya perlu diperhatikan gitu ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini lebih jauh lagi. Oke, nah bicara soal pemanfaatan teknologi, saya mau ke Anda nih. Kan produk fashion, Arendona dan Agni. Sejauh mana pemanfaatan digital ini untuk mengembangkan bisnisnya? Kita memang berangkat dari online ya. Jadi sebelum pandemi kita sudah mulai masuk ke online dan menguatkan presence kita, ketersediaan barang kita di untuk marketing, e-commerce di ya. sosial media. Untuk sosial media dan sudah mulai masuk e-commerce juga pre-pandemic. Jadi kalau e-commerce itu kan banyak ya. Jadi kami memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia untuk stok syncing stock antara semuanya itu juga kami pakai. Jadi banyak sekali seperti yang Bapak Hanung bilang, ekosistem di luar daripada e-commerce itu untuk menjalankan usaha. Jadi kan kami harus membutuhkan gudang, di mana gudang itu harus terdistribusi di berbagai macam e-commerce dan juga di berbagai macam offline store. Jadi yang itu adalah challenge buat kami untuk kayak supply chain management. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi teknologi di luar daripada hanya marketing saja yang kami gunakan untuk usaha online gitu. Dan itu semua terbantu dengan adanya aplikasi-aplikasi baru yang bermunculan seperti agregator-agregator e-commerce dan lain-lain gitu. Nah kalau dari Mbak Jessica sendiri gimana? Kalau melihat ya sudah banyak yang go digital, tapi yang paling penting tadi seperti disampaikan oleh Mas Peter adalah harus adaptif. Apakah ini juga sudah dilakukan adaptasi seperti apa yang sudah dilakukan? Kita juga udah go digital karena konsumennya minta. Jadi waktu itu awalnya kan kita masuk ke Instagram edukasi dulu kan, terus habis itu kita banyak diminta workshop. Awalnya seperti itu. Habis itu kita diminta masuk bazar, banyak dikasih booth for free. Jadi karena mungkin
kita nggak bayar, ya udah kita masuk aja gitu. Jadi kita siapin produk. Dan dari situ juga kita jadi lebih berani untuk jualan dan inovasi produk. Terus dari situ ya kita karena udah mulai dikenal sama masyarakat, karena kita juga banyak ngajar, udah kenal brandnya. Jadi mereka mulai DM kita. Jadi dari situ, oh iya ya, banyak yang minta nih, kayaknya kita udah harus masuk ke sana gitu. Jadi karena permintaan juga sih. Dan dari situ pas kita masuk kita juga kaget, benar juga ya, ternyata omsetnya naik jauh gitu. Terus masuk pandemi, itu pas banget, pas awal pandemi pas kita udah mulai masuk. Jadi itu ngebantu banget sih, ngebayarin pegawai juga gitu kan. Karena pegawainya kan juga jadi half shift gitu kan, terus jadi kita tetap harus bayar mereka full time, kita nggak lay off mereka. Jadi ya itu ngebantu banget, jadi penjualan masih terus ada. Dan ya sekitar 40 mungkin online, 40 kita reseller dan consignment, kita ada reseller juga. Jadi untuk teman-teman yang udah peduli lingkungan, terus mereka mau jual produk ramah lingkungan, bisa pakai media kita gitu. Jadi terus 20% korporasi, jadi banyak customize order. Jadi selain online, kolaborasi juga penting sekali ya. Siap. Oke, keterlibatan masyarakat tentu memiliki peran yang penting untuk bisa tetap optimis menghadapi resesi. Nah, bagaimana Gusti Kanjeng Ratu Bendoro mengajak masyarakat khususnya pelaku UMKM Jogja untuk melek digital? Kita saksikan melalui tayangan berikut ini. Saya yakin bahwa pemerintah pusat hingga daerah sudah menyiapkan kebijakan-kebijakan untuk membantu menstabilkan ekonomi makro. Contohnya seperti mendorong investasi, membuka lapangan pekerjaan, dan juga memberikan stimulus pada sektor-sektor yang memang pertumbuhannya rendah. Pandemi ini membuktikan bahwa memang ini saatnya untuk kita go digital, dikarenakan memang target market kita adalah Gen Z dan juga millennials yang sangat dekat dengan teknologi. Tentunya dengan digitalisasi ini, kita bisa memperluas jaringan dan juga marketing kita. Kalau begitu jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan diskusi. Tentunya kami akan kembali hanya di The O Factor Stronger Tomorrow. Tetaplah bersama kami. Sebagai pengusaha, tantangan kami adalah menghadapi ketidakjelasan ekonomi ataupun kondisi-kondisi yang bisa mengancam pertumbuhan daya beli. Kinerja ekonomi kita sampai saat ini masih baik, gitu ya, 5,4% pertumbuhan triwulan 2 dan kemungkinan tahun 2023 itu diperkirakan bisa ditahan 5%. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di The O Factor Stronger Tomorrow. Kita tadi sudah berbicara mengenai bagaimana caranya mengantisipasi resesi global. Berbagai macam tantangan, lalu kemudian strategi yang bisa kita lakukan untuk menghadapi masa yang akan datang, bagaimana mengembangkan bisnis, dan juga tadi kita dengar teknologi, digitalisasi, lalu kemudian usaha untuk menembus pasar global. Ini akan membuat kita semakin optimis bahwa UMKM kita akan survive. Iya, ya kan? Tentu kita harapkan optimisme yang sama bisa dirasakan oleh semuanya, karena di sini kita merasa vibes optimisme itu, dan kita pengen juga dari para pelaku UMKM di sini untuk memberikan semangat optimisme kepada masyarakat, kepada pelaku UMKM agar punya rasa optimisme yang sama menghadapi ancaman resesi global yang disampaikan oleh Mas David. Nggak terlalu serem kok, nggak lebih serem dari pandemi COVID-19. Silakan Mas David. Yang paling penting sebenarnya positif dan optimis kayak gitu, karena ketika kita memikirkan sesuatu yang negatif misalnya negatif gitu, kita yang positifnya kita nggak bisa lihat, karena dari situ jadinya kita bakal muncul banyak mungkin ide-ide baru dan juga gagasan-gagasan yang mungkin kita nggak cuman jadi adaptif, tapi kita selalu pertanyaannya apa yang kita bisa improve, apa yang kayak kita bisa lakukan lebih baik lagi, meskipun yang sudah kita lakukan ini udah baik, tapi pasti ada aja yang kita bisa lakukan jauh lebih baik lagi. Jadi harus agile juga kalau menurut saya. Harus ada terobosan-terobosan baru, nggak bisa business as usual gitu ya. Iya. Oke, Mas Reza, bagaimana caranya supaya tetap optimis menghadapi resesi? Yang jelas saya selalu bilang pengusaha itu harus bersahabat dengan krisis. Ya, karena krisis itu pasti akan selalu ada di perjalanan kita membangun bisnis. Ya. Tapi bagaimana bisa tetap kuat di tengah krisis? Yang jelas pertama kita harus tetap dekat dengan market kita. Supaya kita tahu perilaku apa yang berubah selama krisis. Apakah kebutuhannya berbeda? Apakah ada concern atau masalah yang mereka hadapi, supaya
nantinya inovasi yang kita lakukan tetap menjawab kebutuhan mereka dan kita nggak ditinggalin. Yang kedua yang harus kita perhatikan cash flow atau keuangan kita. Karena itulah yang menjaga nafas kita untuk tetap bisa bertahan selama krisis. Jadi jangan terlalu over yakin, terlalu optimis gitu, tapi juga tetap harus memegang data berangkat dari laporan kita supaya kita tetap kuat di tengah-tengah resesi. Kalau Mas Peter apa? Wah, saya bisa 15 menit sendiri. Nah, bicara UKM artinya kita bicara sebagai pengusaha, ya kan? Nah, spirit pengusaha inilah yang perlu ditekankan sebenarnya, entrepreneurship. Gimana kalau kita bicara entrepreneurship, kita bicara mindset, ya kan? Nah, bagaimana kita bisa mempunyai mindset yang menganggap bahwa masalah ini adalah makanan kita, gitu. Ini adalah sebuah hal yang memang pasti dihadapi dan kita pasti bisa overcome dari masalah tersebut, gitu. Mau kemarin ada pandemi, tahun depan ada resesi, dan mungkin ke depannya ada apa lagi, masalah pasti akan selalu ada. Justru pengusaha itu harus siap sedia dan suka akan tantangan, gitu. Nah, kemudian kedua kita bicara karakter kali ya, bagaimana karakter yang tadi dibilang bahwa kita harus selalu senantiasa belajar, harus selalu adaptif, harus selalu pengen berinovasi lebih baik lagi dibanding yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga saya melihat bahwa opportunity juga penting, ya bagaimana kita bisa melihat bahwa setiap krisis itu selalu ada opportunity, selalu ada kesempatan. Nah, saya pengen gunain kesempatan ini juga untuk sharing ke teman-teman yang menonton di sini bahwa Metro TV gitu ya memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha UMKM sebenarnya lewat sebuah kompetisi yang luar biasa yang dinamakan Juragan Zaman Now yang sekarang udah masuk ke season yang kedua gitu. Nah, ini sebuah opportunity yang luar biasa yang diberikan oleh Metro TV. Tepuk tangan dong buat Metro TV. Terima kasih Mas Peter. Ya, jadi ini adalah sebuah kesempatan yang harus digunakan sebaik-baiknya. Yang terakhir, mindset, attitude, karakter gitu ya, kemudian opportunity. Yang terakhir, ya tentunya kita harus menjadi orang-orang yang bersandar pada Tuhan gitu ya. Itu udah definitely bagaimana kita sebagai seorang pengusaha, ya kita bisa melakukan yang terbaik dan Tuhan lah yang do the rest. Do the best, God do the rest. Betul, pasrah bukan berarti ya udah nggak usah ngelakuin apa-apa, tapi menerima segala keputusan yang dia kasih. Betul. Oke, selanjutnya Mbak Anda nih. Kayaknya jawaban yang lain udah cukup wholesome gitu. Jadi aku coba sebagai sisi kreatif saat resesi akan aja terbalance daripada emosi gitu kan. Kita sebagai pengusaha mungkin akan down, akan happy. Jadi kalau menurut aku selain kita maintain untuk happy, kalaupun kita lagi down mungkin itu bisa dimanfaatkan untuk kita justru berkaca dan lebih kreatif. Jadi kalau saya sebagai desainer justru lebih inspired itu saat saya lagi down, saat saya lagi ada emotional problem gitu. Justru jadi mungkin biarpun pada akhirnya kita harus happy, cuman banyak kesempatan juga untuk channeling our emotions dari kondisi-kondisi yang berat itu aja kayak gitu. Menarik sekali ya. Jangan sampai kena mental gitu. Jangan sampai Iya. Di channel emotionnya, dinikmati aja gitu. Siap. Dinikmati emosinya ya. Gitu. Baik, menarik. Kalau Mbak Jessica, gimana tipsnya untuk kami, untuk pemirsa, untuk para pelaku UMKM? Oke, aku ada sebuah kalimat. Jadi bumi kita sudah banyak bekerja untuk kita. Sekarang waktunya kita para pengusaha bekerja untuk bumi. Karena nggak ada lagi yang bekerja untuk bumi selain kita. Coba hewan dan tumbuhan, apakah mereka nyampah? Cuman manusia doang ya nyampah yang sebagai makhluk hidup. Jadi kita harus tanggung jawab sama sampah-sampah kita untuk apapun yang kita sudah sebarkan intinya. Jadi kita perlu refleksi juga dari apa yang kita bisnisin. Menurut aku itu penting. Dan caranya kita bercermin untuk mencintai bumi sebetulnya dari kebutuhan kita sendiri juga gitu. Sebetulnya sampah-sampah ini adalah material yang kita bisa gunakan. Dan kalau kita bisa mengolah sampah-sampah yang ada menjadi material baru yang kita namakan recycle atau upcycle, itu akan sangat bermanfaat dan kita bisa mencintai bumi gitu. Jadi itu bisa menjadi modal usaha baru. Siap, ya betul juga ya. Kalau kita fokus hanya ke bisnis prosesnya, tapi nggak memikirkan bumi kita, ada produknya kalau buminya rusak gimana coba? Iya. Nah, kita udah dengar tadi dari para pelaku UMKM. Kalau dari pemerintah sendiri bagaimana dukungannya? Silakan. Jadi Pada kita Putri. harus tetap
optimis, tidak ada alasan untuk pesimis. Kita sudah melewati masa-masa yang lebih sulit tadi yang sudah disampaikan. Masa pandemi. Ke depan ini ada beberapa hal yang positif yang harus kita lihat justru. Kita mulai masuk ke endemi, dan artinya sudah mulai dibuka, kita bisa tidak ada hambatan lagi untuk ini. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita sampai saat ini masih baik. Betul. 5,4 gitu ya, dan kalau kita lihat data-data ekspor kita masih baik, kemudian inflasi kita masih tinggi, masih bisa di-maintain gitu ya. Terus kemudian wisatawan juga cukup baik gitu ya. Kemudian tadi akses akses terhadap dunia luar melalui internet ini bisa menjadi sebuah ide dan peluang pasar yang bisa dimanfaatkan. Dan pemerintah ingin memanfaatkan ini sebagai tema kita untuk mentransformasikan UMKM kita menjadi UMKM yang lebih inovatif gitu ya, berbasis yang ramah lingkungan gitu ya. Terus kemudian sehat produk-produknya gitu ya, dan sustainable gitu ya. Saya pikir ini momen justru untuk mentransformasikan UMKM kita supaya jadi UMKM yang unggul dan Tangguh ya Pak ya? tangguh di masa depan dan di kancah global ya. Demikian. Unggul, tangguh, satu lagi semuanya optimis. Luar biasa. Boleh kita Lihat nih, kita tepuk tangan bersama semangat kita hari ini. Tantangan pasti ada, tapi mindset tadi seperti yang disampaikan harus sebagai pengusaha melihat masalah itu justru menjadikannya sebagai peluang. Yang jelas pemerintah sudah banyak sekali program untuk mendukung dan menggerakkan UMKM kita ini menjadi penopang perekonomian walaupun apapun kondisi yang akan kita hadapi tahun depan. Iya, betul sekali Bayu dan juga pemirsa. Kuncinya sekali lagi adalah kolaborasi dan gotong royong di seluruh pemangku kepentingan. Jika semuanya bersinergi dengan baik, kita yakin UMKM dan industri kreatif tidak akan terancam oleh resesi global. Terima kasih untuk semua narasumber yang sudah hadir pada hari ini, memberikan input yang luar biasa untuk kami semua. Terima kasih sekali lagi, salam optimis untuk kita semua. Akhir kata, saya Eva Wando. Dan saya Bayu Oksara pamit undur diri. Selamat ulang tahun Metro TV yang ke-22. Mari kita bangkit bergerak bersama, menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, serta memperkuat UMKM dari ancaman resesi global. Sampai jumpa, Salam sehat dan salam optimis.